Baik, silahkan Pak Alex. Ya, sekali lagi Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rasanya senang sekali ya kita 2 minggu kembali bertemu, berdoa bersama, saling menguatkan dan mendapat pelajaran. Kita berharap lebih banyak lagi yang bisa ikut dan komitmen ya. Jadi kami berharap nggak usah dipanggil-panggil, nggak usah diingatkan bahwa ini merupakan bagian dari kebersamaan kita, juga tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan untuk berdoa bersama, mendapat pembelajaran agar kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu, saya memakai buku atau diktat tentang pembinaan kita ya, yang bertemakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, saya ingin menanyakan dulu, kira-kira menurut Ibu Anita Konik, konsep yang Tuhan Yesus katakan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seperti apa? Silakan Ibu Anita. Tante Ivon abis ini siap-siap ya, silakan. Kerajaan Allah itu yaitu kerajaan yang dibangun bukan yang dibangun oleh manusia, dan letaknya bukan ada di bumi ini, dan itu bersifat kekal dan tidak tergoncangkan dan tidak berubah dan tidak pernah akan tidak pernah meleset dan tidak pernah akan tergeser. Itu yang saya tahu, Pak. Baik, terima kasih. Tante Ivon, gimana pemahaman atau konsep tentang kerajaan Allah yang Tante Ivon? Abis ini Pak Ongki. Abis Pak Ongki, Ibu Dorin ya. Nanti Ibu Suilan juga silakan. Silakan Tante, gimana konsepnya? Ya, seperti yang Ibu Anita bilang, itu satu kerajaan yang kekal, yang tidak dapat tergoncang, dan kita sebagai anak-anak pilihan mendapatkan ya sesuatu yang privilege dalam kerajaan Tuhan. Oke, terima kasih. Pak Ongki, silakan. Abis ini Bu Dorin, abis ini Bu Suilan. Cepat, silakan. Kerajaan sorga bukan kerajaan di dunia. Jadi maksudnya kalau kerajaan dunia itu badannya, jiwa, badannya. Tapi kalau kerajaan sorga menurut saya kerajaan roh. Dari kerajaan ya rohnya yang kita punya tetap hidup sampai kekal, yang tetap abadi, tidak akan mati karena kerajaan terus berada seterusnya. Tidak seperti kerajaan dunia yang punya raja yang hanya sementara yang bisa mati, maksudnya bisa diganti-ganti, tapi kerajaan Tuhan untuk selama-lamanya karena Dia sang pencipta dunia ini. Amin. Terima kasih Om Ongki. Ibu Dorin, silakan. Abis ini Bu Suilan. Baik, kalau kita membaca di Gospel Matius, Markus, Lukas, memang dikatakan kerajaan surga adalah kerajaan Allah dan adalah kerajaan yang tidak ada di bumi melainkan di surga. Tetapi saya juga pikir bahwa itu juga keadaan yang seperti Pak Om Ongki bilang, keadaan roh di mana kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah bisa bekerja saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Baik, ya. Terima kasih. Ibu Suilan sekarang. Nanti yang belum itu saya tanyakan gantian ya, ada pertanyaan yang lain. Silakan Ibu Suilan. Kerajaan surga yang seperti sudah itu betul yang diomongkan teman-teman semua. Saya mau tambahi aja itu bahwa kerajaan surga itu janji Tuhan
memang itu Tuhan sendiri yang maksudnya yang menciptakan, dan Dia berjanji kita juga akan memerintah bersama Tuhan di kerajaan surga ini untuk selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih, jawabannya bagus semuanya ya, melengkapi. Kalau saya bertanya lagi ya, untuk menyatukan konsep kita tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Jadi dua kata yang sama sebetulnya, kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Taman Eden, ya Taman Eden, di mana ada Hawa, ada juga Adam, ada juga Tuhan, dan memang binatang-binatang diciptakan, ada juga ular yang disusupi atau dimasuki oleh iblis pada waktu itu. Nah, di Taman Eden itu, ya, coba saya mau tanya, Taman Eden ada di bumi atau di sorga? Ibu Yani. Ibu Yani Wijaya dulu, baru Yani Sucipto. Ada dua Yani di sini. Ibu Lina Wijaya. Ya, abis ini Ibu Yani Sucipto. Taman Eden itu adanya berada di dalam kerajaan sorga, di dalam surga, seperti yang Tuhan ciptakan pertama kalinya manusia Adam dan Hawa. Baik, terima kasih. Ibu Yani Sucipto, kerajaan Taman Eden itu ada di sorga apa di bumi? Silakan. Taman Eden ada di dunia, Pak. Iya. Kenapa Ibu bilang ada di dunia? Ketawa sih. Ada buktinya, ada di Irak itu. Oke, baik, gak apa-apa. Terima dulu kasih. dengerin firmannya, Pak. Oke, baik. Ini jadi Bapak Ibu, saya ingin kita punya konsep yang sama tentang kerajaan Allah. Nah, ini menarik sekali dan ini kan menjadi satu pembelajaran yang sangat indah buat kita. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan sorga, saya ulang, itu kata yang sama. Ya, Taman Eden ada di bumi, ada di Irak. Makanya ada sungai Efrat, sungai Tigris, sampai hari ini masih ada sungai itu. Iya, dan dengar baik-baik, ketika Tuhan menemui Adam dan Hawa, itulah Kristus yang telah ada dalam wujud manusia. Iya kan, Kristus yang telah ada, karena Allah itu memang roh. Tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia itu di dalam Kristus. Nah, ini pelajaran kristologi. Ya. Jadi kerajaan sorga ada di bumi. Ya, tetapi nanti kita akan lihat sifat-sifat kerajaan Allah dan sifat-sifat kerajaan sorga ini sifatnya dari sorga. Nah, jadi kita samakan dulu pemikiran kita, kerajaan Allah atau kerajaan sorga, ya dalam wujud nyatanya pernah ada di bumi, yaitu Taman Eden, ya, yang kita tahu dari Kejadian. Nah, saya rindu kita membaca, ya. Ibu Anita Konik bantu saya membaca kitab Kejadian pasal 2. Ya, saya mau menggambarkan dulu kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang ada di bumi seperti apa. Jadi selama ini banyak orang berpikir kerajaan sorga itu tidak ada di bumi. Ya, adanya di sorga setelah kita mati. Nah, saya ingin memberikan satu konsep dulu, kerangka berpikir kepada kita bahwa kerajaan sorga itu ada di bumi. Dan Tuhan ingin mendirikan kerajaannya melalui kita, di dalam kita. Baik, Kejadian pasal 2 Ibu Anita, ayat 8 Ayat sampai berapa, Pak? 8 sampai 24, silakan. Baik, Pak. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu.
Dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sekian pembacaan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Anita. Nanti Ibu Anita bisa sampaikan juga pengajaran ini kepada suaminya ya, karena ini bagus dan ada rekamannya. Baik, saya ulang, Ibu Dorin juga bisa menyampaikan pengajaran ini kepada anak-anak muda ya. Baik, jadi Bapak Ibu, Om Ongki siapkan pembacaan Lukas pasal 17 ya, ayat 20 sampai 21. Pak Ongki Lukas 17 20 21. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu secara fisik di mana Tuhan hadir ya bersama Adam dan Hawa itu pernah ada di Taman Eden. Di mana Taman Eden? Di Irak. Ya, kalau dulu setelah kitab Kejadian itu Babelonia, itu ya Mesopotamia, itu daerah-daerah di situ ya. Nanti kita akan lihat sebetulnya petanya Bapak Ibu agar kita tuh tahu. Jadi pahamilah bahwa kerajaan Allah itu ada di bumi, tidak hanya di sorga ya. Memang sifat kerajaan itu dari sorga. Tadi jawaban-jawaban yang diberikan itu dari sorga, itu memang kerajaan itu dari sorga, tetapi kerajaan itu ada di bumi. Makanya Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami apa yang kau lepaskan di sorga akan terlepas di bumi gitu. Jadi ada paralel antara kerajaan sorga dan kerajaan di bumi, dan Allah ingin mendirikan kerajaan Allah melalui kita di bumi Bapak Ibu ya, dan itu sudah dinyatakan. Coba Pak Ongki Lukas pasal 17 20-21 silakan. Kedatangan kerajaan Allah. Lukas 17 ayat 20 atas pertanyaan orang-orang Farisi. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah,
kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa itu artinya? Artinya kuasa Allah, kehadiran Allah, manifestasi Allah, perbuatan Allah ada di dalam kamu. Ya, seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan, apa ada yang mau bertanya? Konsep kerajaan Allah, ya, yang masih bingung atau masih belum mengerti, silakan bertanya. Ya, silakan. Ulangi Pak Alex apa? Ulangi lagi Pak Alex. Terima kasih. Yang mana tuh ulangannya? Ya itu artinya kerajaan Allah itu artinya itu perbuatan Tuhan sendiri. Baik, jadi menurut Lukas pasal tadi ya, Lukas pasal 17, saya sengaja taruh di wall ayat-ayat ini. Jadi kalau yang mau mengajar kepada suaminya atau apa bisa ya. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Apa artinya? Yaitu kuasa Allah, Ibu Swilan. Yaitu Roh Allah sebetulnya ada di dalam diri kita yang menghasilkan kuasa Allah. Ya, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan, ya kan, karya-karya Tuhan, kehadiran Allah. Hadirat Allah itu sebetulnya dimaksud dengan kerajaan Allah. Ibu Tante Swilan gitu. Makanya dari konsep pemimpin pujian ini, makanya nih sayang nih para pemusik nih Ibu Pak siapa Ishak ya, Pak siapa lagi Pak Peter gitu ya. Saya berharap Pak Roni juga bisa dengar sama Ibu Kakak. Siapa lagi pemain musik nih. Bagaimana hadirat Allah itu ya, itu atmosfer, nanti kita akan lihat atmosfer kerajaan Allah dapat dirasakan kepada orang yang ikut beribadah. Jadi rasa, nanti kita akan lihat atmosfernya, situasinya, rasanya kerajaan Allah itu seperti apa, seperti itu keadaannya bagaimana. Jadi baik, tadi bagian pertama gambaran tentang kerajaan Allah itu ada di bumi, ada di antara kita, yaitu kuasa Allah. Kerajaan Allah seperti itu. Ya, makanya Tuhan ingin kita itu membangun kerajaannya Dia. Sekarang bantu saya membaca Ibu Asnat. Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kisah Rasul 6. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, Bapak Ibu, jadi murid-muridnya di mute ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu salah persepsi tentang kerajaan yang ingin Allah bangunkan, yang Allah ingin dirikan. Mereka pikir Tuhan Yesus itu akan mendirikan kerajaan politik, kerajaan jasmani. Iya, akan dibangun, tapi bukan pada masa ini, pada masa itu. Nanti ketika kerajaan 1000 tahun turun ke bumi ya. Jadi setelah ada pengangkatan ya, kita diangkat dulu, masa antikristus terjadi, bumi dikuasai oleh antikristus. Setelah genap masanya selesai, kerajaan Allah turun di bumi. Kristus memerintah bersama kita yang melayani Tuhan sesuai dengan pelayanan kita, sesuai dengan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita memerintah artinya apa? Ada kuasa. Karena Tuhan Yesus ada rajanya, tentunya ada menteri-menterinya, tentunya ada bupati, ada wali kota, ada lurah, ada RT, ada RW. Di situ yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti strukturnya, tetapi itu nanti kita bicara, nanti kita akan jelaskan. Ya, lebih jauh lagi kami akan jelaskan. Tetapi yang saya ingin mendalami sekarang, kerajaan sorga itu bagaimana maksudnya nih Pak Alex? Lebih mendalam lagi. Ya, saya rindu kita membuka Matius pasal 12.
Ibu Dorin bantu kami baca Matius pasal 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Iya. Bentar. Demikian firman Tuhan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Kerajaan Allah itu artinya kuasa Allah. Nanti kita akan lihat ya. Coba kita baca lagi untuk menguatkan. Ibu Suilan, bantu saya. Matius pasal 4, Ibu Suilan. Matius pasal 4 ada di wall itu ya. Ayat 23 sampai dengan ayat 25. Ibu Suilan. Ya. Matius 4 ayat 23 sampai dengan 25. Oke. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea, Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Baik, nanti Ibu Yani Sucipto baca, siapkan ya supaya nggak berlama-lama. Matius pasal, Matius pasal 6 ayat 31 dan 31 sampai 33. Matius 6 31 sampai 33. Disiapkan dulu ya, nanti kalau saya minta baca langsung dibaca. Baik, jadi Bapak Ibu jelas sifat keberadaan kerajaan sorga ada di bumi, yaitu kuasa Allah, yaitu Roh Allah sebetulnya yang ada dalam diri kita. Bagaimana Roh Allah memimpin dan bagaimana kita menghidupi firman-firman Allah sehingga apa yang terjadi, sehingga kuasa Allah menyertai kita. Dengan kata lain, kita sedang hidup di dalam kerajaannya. Sama seperti Kristus mengajar banyak orang, menyembuhkan banyak orang, membuat mujizat kepada banyak orang, dan banyak orang datang kepada dia. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu, atau kerajaan sorga telah datang kepadamu. Makanya Kristus berkata, apa yang terjadi di bumi juga apa yang terjadi di sorga juga terjadi di bumi, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya sorga itu ya seharusnya harus terjadi dulu di bumi, Bapak Ibu. Ya, baru nanti kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, selama ini banyak orang konsep pemikirannya nanti sorga itu nanti, Bapak Ibu ya. Nanti setelah kita mati. Salah, keliru, kurang pas, kurang tepat. Ya, maaf Kakak terlalu cepat ya Kakak ya. Tapi bisa paham nggak Kakak? Bisa Pak Alex. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, saya senang sekali nih. Semakin banyak yang ikut ya. Baik, jadi kerajaan ini adalah kerajaan di mana Kristus menjadi rajanya, dan nah kita lihat bagaimana sifat-sifat kerajaan itu. Sekarang Ibu Yani Sucipto, sekarang lebih dalam lagi kita. Poin kedua nih. Sekarang atmosfernya atau sifat dari kerajaan itunya seperti apa? Silakan Ibu Yani. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Jadi jelas ya. Ya baik, saya mau tanya pengertiannya Pak Ongki. Sekarang jelas nggak Pak Ongki? Clear nggak apa kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Coba gimana itu kira-kira reviewnya Pak Ongki? Silakan Pak Ongki. Sekarang kerajaan Allah tuh sekarang sebenarnya sudah ada di dunia. Kalau kita dekat pada Allah, jadi kuasa-kuasa Allah kita dapat kuasa Allah tuh hadirat Allah itu artinya kita punya kuasa yang seperti apa Allah inginkan. Jadi kita semakin serupa seperti Allah. Itu kerajaan Allah di dunia. Jadi kerajaan Allah maksud itu. Baik, terima kasih Pak Ongki untuk reviewnya. Sekarang Ibu Ivon, jelas nggak kerajaan sorga, jelas nggak nih? Sekarang clear nggak? Buka mic-nya. Jelas Pak Alex. Jelas apanya tuh? Jelas karena kalau Tuhan Allah berada bersama-sama dengan kita di dunia ini, kita pun bisa merasakan atau tahu ya kalau kita dekat ya, ini kita juga bisa mendengar suaranya Tuhan. Baik. Terima kasih. Sekarang Ibu Suilan, apakah cukup jelas tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah, Ibu Suilan? Ya kerajaan surga itu berarti luas ya, dalam arti luas juga. Ini lebih luas lagi nih Pak Alex nih. Iya, luasnya maksudnya apa tuh Tante? Luasnya artinya tadi bilang kerajaan surga Tuhan yang menciptakan. Ya itu memang Tuhan yang menciptakan. Tapi ini kalau di sini konteksnya kan ayatnya, firmannya bilang bahwa carilah kerajaan surga, kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya kita harus ya mengutamakan Tuhan dulu, maka segalanya semua akan ditambahkan. Jadi lebih jelas lagi di sini ayat ini. Baik, jadi gini, sifat-sifat dari kerajaan yang ada di sorga itu Allah ingin bangun yang di bumi. Ya, kenapa? Nah, ini nanti ada kaitannya. Ya, sekarang bagian yang kedua saya ingin menyampaikan dulu sifatnya sekarang. Jadi keadaan yang di sorga itu, yang di sorga yang kekal itu Allah ingin membangunnya seperti yang di bumi, ya maksudnya yang seperti di sorga ingin dibangun di bumi ini. Nah, Roma pasal 14 ayat 17, apakah kakak bisa membantu kami? Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Nah, ini lebih clear lagi nih, Tuhan Yesus ngomong nih tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Tapi sifatnya, ya sifatnya bukan duniawi, sifatnya bukan lahiriah. Tetapi, nah kita lihat apa sifat kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Buka mic-nya kakak. Romeinen 14 vers 17. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Door de Heilige Geest. Baik. Iya. Dalam bahasa Indonesia. Terima kasih kakak, bagus sekali. Roma pasal 14 ayat 17 dan bahasa Indonesianya. Baca ya Pak. Boleh. Ibu Anita, silakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi sekarang sifat kerajaan Allah itu bukan hal yang lahiriah, bukan makanan, bukan minuman, ya bukan hal yang datang dari bumi ini, bukan dari ya, tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman.
Ya, jadi kerajaan Allah terbangun, terbentuk ketika kita melakukan firman. Ya, artinya ketika kita melakukan firman, kita memberikan kesempatan Roh Kudus memimpin hidup kita. Apa arti kita melakukan firman? Kita menyesuaikan hidup-hidup kita dengan hidupnya Allah, dengan pikirannya Allah, ya, dengan kehendak Allah. Ya, itulah artinya Roh Kudus hidup di dalam kita, ya, karena kita melakukan. Nah, itu disebut kebenaran, ya. Dan kemudian sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dulu, damai sejahtera. Apa? Ya, damai sejahtera ini tidak dihasilkan dari bumi. Kalau ada orang bilang kayak begini, damai sejahtera itu ada dua, ya. Kalau saya terlalu cepat kasih tahu Pak Alek, lambat dikit gitu ya, kasih tahu ya. Damai sejahtera itu ada dua, damai sejahtera manusia yang berdasarkan situasi dan keadaan. Aduh, damai nih, ya. Kenapa damai? Gue lagi nggak ribut gitu sama suami, sama anak-anak gitu kan. Itu suasana Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab bilang di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera. Coba cari ayatnya Ibu Anita. Ya, atau Ibu Astat, di mana ada kebenaran, di situ muncul damai. Kalau tidak salah kitab Yesaya atau Mazmur itu. Ya, jadi ada dua damai sejahtera, bukan dipengaruhi oleh keadaan atau kepentingan. Contoh, ya, damai sejahtera dari manusiawi seperti sekarang Israel berkawan dengan apa? Dengan negara Arab. Ya, keturunan Ishak dan keturunan Yakub, Ishak dan Ismail sekarang mulai berdamai, Bapak Ibu. Tadinya nggak bisa berdamai. Kenapa? Karena ada kepentingan. Ada kepentingan bersama menciptakan damai. Tapi itu tergantung situasional, tergantung situasi. Ya, tetapi damai yang sebenarnya itu yang datang dari Allah tidak ada di dunia ini. Itu dihasilkan oleh kita melakukan kebenaran. Muncul damai sejahtera di hati. Makanya damai sejahtera ini tidak bisa kita beli di supermarket. Orang yang paling kaya pun di seluruh dunia ini, paling terkenal seperti Elvis Presley, dia nggak punya damai. Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Makanya selalu kosong, selalu kurang, selalu nggak puas. Itu tandanya apa? Nggak ada damai. Ya, sudah dapat? Di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera. Sudah dapat ayatnya belum? Baik. Kalau enggak kita lanjut saja. Ya, ada saya 32:17. Baca Ibu Anita, silakan. Apa tadi? Ya, saya 32:17. Oke, baca Ibu Anita, silakan. Oke. Masih cari, Pak. Sebentar. Ya. Ini 32. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ini sifat kerajaan Allah. Yang pertama tadi bukan hal yang lahiriah, makan, minuman, semua itu bukan. Karena itu semuanya akan lenyap, Bapak Ibu. Semuanya tidak akan dibawa setelah kita mati dari dalam kerajaan Allah. Memang itu mendukung kehidupan kita, tapi itu bukan yang utama. Iya kan? Makanya makananku adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya roti. Iya kan? Pada waktu itu roti, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu bicara yang kedua, kerajaan Allah itu kebenaran. Ya, yang ketiga, boleh tanya sebentar tentang sukacita dan damai sejahtera? Iya, sukacita dan damai sejahtera itu. Yang ketiga, damai sejahtera. Sebentar, apakah yang di ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 4-7, apakah itu juga maksud sukacita dan damai sejahtera Allah yang Pak Alex jelaskan? Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Nah, ya betul Ibu Dori. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan ya. Itu dia. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera itu melampaui apa yang manusia perkirakan atau prediksi atau yang dipikirkan. Itu lebih dari itu semua. Itu ada di rasa kita.
Sukacita juga bukan tergantung dari keadaan. Kalau sukacita datang dari Allah, wah keadaan kita lagi nggak enak. Pernah nggak lagi, aduh nggak enak nih situasinya nih. Ya nggak enak dengan orang, atau nggak enak dengan barang-barang, atau nggak enak dengan nggak situasional gitu ya. Tetapi kalau datang dari sukacita Allah, itu bukan dipengaruhi keadaan. Dua lagi nggak sukacita nih, lagi nggak happy gitu kan. Kenapa? Keadaannya kayak begini. Sukacita Allah bukan itu, Bapak Ibu. Sukacita Allah itu datang dari Roh Kudus. Ya, datang dari Allah sendiri. Apapun situasinya, kita dimampukan tetap bersukacita. Amin. Itu istilah orang Jawa bilang nggak ngerangsang dulu, Pak Alex. Iya. Apa itu artinya nggak gerangsang? Ya, artinya orang dedetokah ya orang gerangsang, itu rakus gitu loh. Baik. Baik Tante Suwilan, terima kasih. Jadi jelas ya sifat-sifat dari kerajaan Allah. Tadi kita sudah mengerti gambaran kerajaan Allah yang ada di bumi adalah Taman Eden, ya. Bagaimana manusia ditempatkan bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah, semua disediakan oleh Allah pada waktu itu, ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi hal ini. Nah, sekarang bagaimana sifat dari kerajaan Allah? Ya, jelas tadi ada 4 hal, bukan makan minuman, tapi kebenaran, kemudian damai, sukacita dan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus. Iya, jelas. Ada yang mau bertanya atau tambahkan? Silakan. Saya mau tanya yang tadi Ivon yang bilang kalau kita maksudnya serta kebenarannya tadi kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kayak kalau itu kayaknya mungkin nivonya lebih tinggi lagi kali ya. Iya. Nah, itu menarik. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menangkap atau signal kita menangkap dari kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan bisa bicara tentang suara Tuhan. Ya, kan di dalam hikmat, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, dan juga melalui situasional. Nanti ya sebetulnya ada 7 tahapan itu. Ya, tapi itu lebih mendalam, nanti kita akan belajar dari tahapan itu. Ya, sama seperti Adam bergaul dengan Allah. Dia mendengar suara Allah, dia bisa menikmati Allah, Allah juga bisa menikmati hatinya Adam karena ada keintiman. Iya, jelas. Ibu Suwilan jelas ya. Yang lain mau bertanya silakan. Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita perbandingkan keadaan manusia yang di luar kerajaan Allah. Kita memperbandingkan nih. Baik. Apakah bisa bantu saya membaca Alkitab? Coba saya cek dulu siapa yang bisa bantu ya. Baik. Supaya cepat, Ibu Dorin, Yesaya 59 ayat 2. Ya, Yesaya 59 ayat 2. Kemudian nanti Ibu Lina ya, Roma, kitab Roma. Coba Ibu Asta dicatat juga ya di wall, atau Ibu Dorin, Roma 3 ayat 10 sampai 11 supaya bisa dilihat. Ya, Ibu Lina Wijaya. Kemudian Ibu Yani, Yesaya 57 ayat 21, Ibu Yani. Ya, baik. Sekarang keadaan manusia di luar kerajaan Allah dan apa penyebabnya? Ya, baik. Silakan Ibu Dorin. Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Apa yang memisahkan kita dengan Allah? Ibu Dorin tadi yang dibacakan apa tadi itunya? Penjelasan yang menyebabkan adalah dosa, kejahatan dan dosa. Kejahatan dan dosa. Nah, Bapak Ibu coba lihat Taman Eden yang tadinya begitu indah, yang begitu luar biasa. Semua Tuhan sediakan udah buat manusia. Ya, makanan, minuman, hewan-hewan untuk dimakan juga semua disediain oleh Tuhan. Semua dilengkapi oleh Tuhan.
tetapi Tuhan punya kehendak. Di tengah-tengah taman itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan dimakan. Satu aja buat saya. Pohon itu jangan dimakan. Semua boleh kamu makan. Bapak Ibu, ini yang rahasia yang saya ingin sampaikan. Tuhan itu menghormati loh manusia. Diberikan kehendak bebas untuk memilih. Ya, itu penghormatan Tuhan kepada manusia, memilih mau melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan, atau melakukan kehendak diri sendiri. Saya ulang, itu pilihan. Manusia tidak diciptakan seperti robot, bukan. Yang hanya memuaskan Allah, ya, yang seperti robot kaku. Allah nggak mau seperti itu. Allah mau manusia itu memilih kehendak Allah dengan kesadarannya, dengan hati nuraninya, didorong dalam dirinya. Allah ingin. Ya makanya Tuhan kasih semua. Yang di Taman Eden itu hanya satu saja yang nggak boleh dimakan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu tidak dijaga sebelumnya. Bebas. Ya. Tetapi Bapak Ibu, inilah yang menjadi kekacauan. Ya coba nanti kita akan baca Kejadian pasal 3. Jadi kerajaan Allah di bumi ini rusak Bapak Ibu. Oleh karena apa rusak? Oleh karena apa kerajaan Allah rusak? Karena dosa. Nah, karena dosa tadi ya. Nah, Kejadian 3 nanti kita akan baca ya. Ya, kita akan lihat. Tapi dosanya itu kan karena apa? Dia melanggar toh Pak Alex. Nah, itu bagus. Jadi dosa adalah itu manusia lebih mencintai dirinya sendiri kebanding mencintai perintah Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan dalam diri, bukan Bapak Ibu. Makanya Allah tuh memberikan kehendak bebas. Jangan disalah mengerti ya. Allah memberikan free will di dalam diri manusia untuk memilih kehendak Allah atau kehendak manusia. Ya, tetapi Adam dipengaruhi oleh apa? Digoda oleh siapa? Ular. Oleh ular yang disusupin atau ditunggangi atau dirasuki, itu kata yang lebih dalam lagi, oleh iblis untuk menjatuhkan manusia. Dengar baik-baik ya. Ya, apa yang membuat manusia itu meragukan Allah atau nggak percaya kepada Allah? Yaitu pikirannya Bapak Ibu. Iblis tahu untuk manusia itu nggak percaya Allah, ragu-ragu kepada Allah, yang dirubah apanya? Pikirannya Bapak Ibu. Ya, makanya kita ada pemuritan seperti ini tuh kita menyatukan pemikiran kita sesuai dengan pemikiran Allah, sesuai dengan pemikiran firman Allah. Ya, akibatnya kita bertumbuh secara rohani. Makanya ingatkan teman-teman yang nggak bisa ikut, ingatkan nanti mereka tertinggal Bapak Ibu. Tertinggal pertumbuhannya dan level rohaninya tertinggal Bapak Ibu. Ya makanya kita mendorong nih yang nggak ikut siapa lagi nih. Kita ingatin nanti di gereja, ayo ikut 2 minggu sekali. Gitu. Dengarkan rekamannya juga. Gitu. Jadi Ibu Suilan jelas ya di sini. Jelas bahwa dosa itu manusia tuh mencintai dirinya kebanding mencintai Allah. Coba kalau kita mencintai Allah atau mencintai orang yang kita kasihi, nah kita akan takut untuk melanggar ininya dia, yang nggak dia suka. Ya melanggar yang dilarang karena cintanya. Makanya dari bahasa Yunaninya, Greekland, dosa itu artinya meleset dia. Meleset dari sasaran. Nggak kena sasaran. Nah gitu hamartia. Baik, jelas ya. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu Yani Sucipto membaca Yesaya 57 ayat 21 dan Ibu Lina Wijaya Roma 3 ayat 10 dan 11. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak silakan Ibu Yani Sucipto. Yesaya 57 ayat 21. Tiada damai bagi orang-orang fasik, itu firman Allahku. Iya, jadi keadaan manusia di luar Allah tidak ada damai. Ya, orang-orang fasik artinya apa? Orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak dekat Tuhan, nggak ada damai.
Walaupun dia punya banyak duit, dia punya banyak apa saja. Maaf ya, kosong Bapak Ibu, kosong. Makanya kekristenan kita sebetulnya terukur dengan apa? Semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, terukur dengan apa Bapak Ibu? Ini tadi, kebenarannya makin tinggi, damai sejahteranya makin kuat, kasihnya Bapak Ibu ya kepada Allah dan kepada sesama, kasihnya semakin kuat. Itu indikatornya Bapak Ibu. Itu indikator. Nah kalau jadi orang Kristen nggak berubah, wah angkat tangan rohani, puji Tuhan. Tapi dalam perilakunya nggak berbanding lurus, nggak sama gitu ya. Kasihnya juga nggak berubah, ya nggak, maksudnya kasihnya tidak bertambah, terusnya sukacitanya dalam sedang bertambah. Nah artinya apa? Hanya kegiatan agamawi. Nah seperti itu. Ya coba Ibu Lina Wijaya, Roma 3 ayat 10 dan 11. Silakan. Buka mic-nya. Roma 3 ayat 10 dan 11. Terima kasih. 10, iya. ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, jelas. Sama kan sebetulnya tadi menurut Roma pasal 14 ayat 17. Karena jatuh ke dalam dosa, manusia mewarisi hukum yang disebut hukum ini, dosa keturunan, ya. Yang akibatnya manusia tidak mencari Allah. Ya, dia tidak mencari Allah, nggak ada yang benar menurut cara Allah. Nah, makanya Allah ingin mendirikan kerajaannya melalui kita, Bapak Ibu. Kitalah suratan yang terbuka. Ya, suratan yang terbuka yang orang lihat Allah di dalam diri kita. Orang lihat firman Allah di dalam diri kita. Pak Alek, apakah mungkin Pak Alek? Apakah bisa Pak Alek? Kita semua sedang belajar. Ya, sedang belajar untuk menjalankan kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Ya. Baik. Apakah ada yang mau tanya? Silakan. Atau yang mau tambahkan? Silakan. Jadi keadaan manusia di luar kerajaan Allah, itu tadi ayat-ayat yang sudah dibaca. Keadaan manusia ya. Sekarang bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu? Ya, bagaimana kita, jadi sekarang karena manusia memiliki hukum-hukum dosa dan manusia jauh dari Tuhan, nah bagaimana kita itu masuk ya dalam kerajaan Allah? Ya, tentunya melalui pribadi siapa Bapak Ibu? Yesus. Amin. Melalui pribadi Tuhan Yesus. Ya. Nah, makanya kerajaan Allah itu lawannya adalah dosa. Dosa dari siapa? Dari iblis, Bapak Ibu. Dari setan yang memberi pengaruh. Jadi manusia ragu-ragu, enggak percaya kepada Tuhan. Dosa berasal dari sana. Ya, dari kegelapan. Ya. Nah, sekarang bagaimana jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Melalui Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lihat dulu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Pak Ongki, bantu kami bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, Ibu Ivon, Yohanes 1 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi jalannya melalui Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi pintu masuk, jadi kan kita udah belajar tuh gambaran dari kerajaan Allah ada di bumi. Dan itu nanti sama dengan yang di sorga, itu asalnya dari sorga.
Ya kan? Ya, kita tahu itu Allah sudah memulainya di Taman Eden. Dia ingin mendirikan kerajaan itu. Bagaimana sifatnya? Iya, sifat kerajaan Allah. Iya kan? Tadi ya, kerajaan Allah itu bukan dari dunia sifatnya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita melihat tadi kan bagaimana keadaan manusia di luar kerajaan Allah. Ya kan? Mereka nggak ada damai, mereka tidak ada kebenaran. Kita udah baca ayatnya itu kan. Nah, sekarang bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya, itu melalui Kristus. Ya, makanya saya lagi khotbah tentang perjanjian darah. Ya, ini juga ada hubungannya. Jadi melalui pengampunan dosa. Jadi begini Bapak Ibu, dengar baik-baik ya. Jadi kekristenan, ketika kita lahir Kristen, orang tua kita Kristen, papa mama kita Kristen, atau kakek kita Kristen, itu tidak menjamin Bapak Ibu. Ya, kita perlu menyadari, ya, menjamin kita selamat Bapak Ibu, itu karena keturunan saja. Kita perlu namanya menyadari bahwa kita ini orang berdosa, dan kita minta ampun dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, memimpin kehidupan kita. Itulah jaminannya Bapak Ibu. Ya, kalau saya gambarkan pada waktu perjanjian lama, ya, ketika malaikat maut akan ambil anak-anak sulung di Mesir yang hanya ada percikan darah yang nggak mati Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel diperintahkan Tuhan, percikan darah itu di ambang pintu. Ya, itu Bapak, itu gambaran dari Roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah adalah rohnya Kristus, rohnya Tuhan Yesus. Ya, itu tinggal di dalam diri kita. Itu seperti digambarkan sebagai sebuah simbol percikan. Kalau Roh Allah ada dalam diri kita, kita pasti selamat Bapak Ibu. Bukan hanya jadi orang Kristen, tetapi ada Roh Allah. Karena Roh Allah itulah yang akan merubah hidup kita Bapak Ibu. Dan dialah jaminan keselamatan kita Bapak Ibu. Nah, kan jelas ya. Baik, sekarang 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Iya. Nah, jadi kita ngaku. Tadi itu yang saya katakan. Bukan kita Kristen sejak lahir yang menjamin kita selamat. Jadi pengakuan. Pengakuan itu apa? Sebuah kesadaran bahwa saya orang berdosa. Saya nggak bisa membangun hidup yang agamawi saja tanpa disertai Roh Allah yang mimpin hidup saya. Nggak bisa. Makanya Roh Kudus diberikan ke dalam diri kita. Ya, sekarang Roma 10 ayat 9. Ini ayat-ayat terakhir lah sebelum kita tutup ya. Baik. Siapa yang mau bantu saya? Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Iya. Silakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab, terus baca ayat sampai 10. Sebab karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ya, harus ngaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan. Ya, dan menerima Dia. Itu jalan masuk daripada kerajaan Allah. Ayat terakhir deh. Ayo Ibu Suilan. Efesus 2 ayat 8. Ibu Suilan, Efesus 2 ayat 8. Baik. Buka ayatnya, buka mic-nya Ibu Suilan. Halo. Pak Ongki deh, kalau mungkin Ibu Suilan lagi ini kali. Pak Ongki. Oh, lagi dicari. Silakan. Boleh Pak Ongki deh. Iya.
Siapa duluan? Siapa aja duluan yang cepet deh? Ayat berapa Pak Alex? Efesus 2 ayat Lomba-lomba. 8. Efesus 2 ayat 8. Aduh. Oke. Filipi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi inilah dengan iman kita masuk dalam kerajaan Allah melalui pribadi Kristus. Sorry Pak Alex, tadi ayatnya apa ini? Efesus berapa ini? 2 ayat 8. Itu ada Tan di wall-nya, di kolom chat-nya ada. Ya. Efesus 2 ayat 8. Nah, jadi inilah yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita. Makanya tadi Kisah Rasul 1, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku, ya kan, di Yerusalem, Samaria, ya kan, Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kita membawa kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dimulai dari mana? Di pribadi kita. Dimulai dari mana? Di keluarga kita. Dimulai dari mana? Komunitas kita. Dimulai dari mana? Di gereja kita. Itu Bapak Ibu. Ya, makanya kita ingin menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Amin. Itu Efesus 2 ayat 8 tuh seperti itu ya Pak Alex ya. Kamu diselamatkan bukan hasil usahamu, perbuatanmu yang baik, ya. Iya, itu memang diselamatkan oleh karena iman. Itu ada tadi itu di Efesus 2. Karena anugerah itu loh Pak Alex. Betul, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu Tan, teksnya Tan. Itu lebih sama aja ya itu ya. Betul, sama saja. Jadi sekarang sudah jelas belum kerajaan Allah? Kerajaan sorga sudah jelas? Sudah. Baik. Sekarang saya mau bertanya, Ibu Lina Wijaya, sudah jelas tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga? Buka mic-nya. Ibu Anita Konik, sudah jelas sekarang kerajaan ini pemahamannya? Yes Pak, ya. Oke. Jelas. Baik, puji Tuhan. Nanti mungkin ini akan jadi sebuah diktat ya. Jadi Ibu Dorin atau siapa aja yang mau ngajar ini bisa ya, ayat-ayatnya sama apa namanya tadi, ada 4 poin besar dari hal ini. Itu yang kita bisa pelajarin malam ini. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Kayaknya enggak ada, sudah jelas Pak Alex. Sudah jelas, iya. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Kita bersyukur. Sekarang kalau boleh Ibu Kakak, doa tutup Ibu Kakak. Kita bersyukur bahwa firman ini biar jatuh di hati kami ya, di dalam pikiran kami. Dan kita bukan hanya tahu akan firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Silakan Kakak. Vader in de hemel, dank u wel, Heer Jezus, voor deze avond dat u ons heeft gegeven. Dank u wel voor deze gelegenheid om meer te weten te komen over uw woord, Heer Jezus. Wilt u ons leren, Heer Jezus, dat wij zullen begrijpen wat u ons wilt vertellen, Heer Jezus. Wilt u ons leren, Heer Jezus, dat wij alleen tot u kunnen komen, Heer Jezus. Tot u, Heer, door uw Zoon, Jezus Christus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven, Heer Jezus. Door hem kunnen wij bij u komen, Heer Jezus. En wat wij moeten doen, Heer Jezus, is geloven, Heer Jezus. En wat wij moeten vinden, Heer Jezus, is uw koninkrijk in ons, Heer Jezus. Wij moeten uw geboden volgen, Heer Jezus. Wij moeten u gehoorzaam zijn, Heer Jezus. Wij moeten niet alleen maar uw woord lezen, Heer Jezus, maar ook daarnaar handelen. En ook andere mensen kunnen laten zien dat u in ons woont, Heer Jezus. Zodat andere mensen kunnen zien, Heer Jezus, dat uw koninkrijk in ons zal zijn. We willen danken, Heer Jezus, voor deze gelegenheid nogmaals. Wilt u ons helpen dat wij
uw woord kunnen begrijpen, Heer Jezus. En ook elke dag uitvoeren. Heer Jezus, we willen danken voor Pa Alex, Heer Jezus, voor zijn woord, wat hij heeft overgebracht aan ons, Heer Jezus. We danken u voor deze gelegenheid nogmaals. Wilt u met ons zijn zometeen, Heer Jezus, wanneer wij zullen gaan slapen? Wilt u met ons zijn zodat wij een goede nachtrust hebben? Zodat wij morgen weer op tijd in de kerk kunnen zijn om uw naam te loven en te prijzen en te luisteren naar uw woord. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen.